Segera download Apa saja yang Quran disebut oleh Tadabbur, Al-Quran jika dia meraih tafsir satu dalam kebaikan. genggaman Nah, contoh Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Rekan-rekan sekalian di Muscat maupun di tempat yang lainnya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengenal nama-nama Allah yang terindah. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Sungguhnya milik Allah nama-nama terindah, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Firman Allah, "Fad'uuhu biha," berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Doa di sini bisa diartikan dengan doaul mas'alah maupun bisa doaul ibadah. Artinya kita mengamalkan firman Allah, "Fad'uuhu biha," berdoalah kepada Allah dengan fad'uuhu biha bisa kita artikan dengan dua tafsiran. Tafsir pertama, maknanya berdoalah kepada Allah dengan menyebut nama Allah tersebut. Misalnya kita mengatakan Ar-Rahman irhamni, Ar-Rahim, ya Rahman, rahmatilah aku. Itu kita berdoa dengan menggunakan nama Allah tersebut. Dan bisa juga maknanya fad'uuhu biha ai beribadalah kepada Allah dengan nama tersebut. Yani fa'buduhu biha, beribadalah kepada Allah dengan nama apa namanya? Dengan nama Allah tersebut. Misalnya kita mengatakan fad'uuhu biha, kita mengatakan misalnya kita meyakini bahwasanya Allah Maha kasih sayang sama kita. Sehingga kita senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud saya ketika kita mengenal nama-nama Allah, kita bisa beribadah kepada Allah dari dua sisi. Pertama, kita meminta kepada Allah dengan menggunakan nama tersebut. Kedua, kita meyakini kandungan nama tersebut dan kita yakin dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahim misalnya, kita bisa berdoa, "Ya Rahim irhamni," ya Maha Penyayang sayangilah aku. Di sisi lain kita bisa meyakini bahwasanya Allah Maha Penyayang sehingga kita tidak suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang menimpa kita, kita yakin di balik itu pasti ada hikmahnya karena Allah sayang kepada kita. Ini contoh beribadah dengan dua cara. Demikian juga nama-nama Allah yang lainnya. Nah, kita akan pada kesempatan kali ini kita akan bahas nama Allah Al-Ghalib. Al-Ghalib, kalau kita mau artikan secara bahasa Arab, ghalaba yaitu mengalahkan atau mendominasi. Al-Ghalib boleh kita katakan yang maha mengalahkan atau mendominasi. Atau mendominasi. Dan Al-Ghalib ini datang dalam Al-Quran dengan dua model ya. Datang dalam Al-Quran dengan dua sisi pendalilan. Yang pertama dalam bentuk isim fa'il, yaitu dalam bentuk nama. Dalam surat Yusuf. Allahu ghalibun ala amrihi. Ya, Allahu ghalibun ala amrihi. Walakinna aktsara nasi la ya'lamun. Allah yang mendominasi perkaranya itu. Allah yang mendominasi perkaranya atau urusannya. Yang kedua dalam bentuk fi'il. Dalam bentuk kata kerja. Verba ya. Kataballahu al-aglibanna ana wa rusuli. Kata Allah. Kataballahu la-aglibanna ana wa rusuli. Wa rusuli. Innallaha qawiyyun aziz. Ini dalam dalam surat Al-Mujadalah kalau tidak salah ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya dalam surat Al-Mujadalah ayat 21, kataballahu al-aglibanna, yang artinya Allah menetapkan
bahwasanya aku akan mendominasi. Aku akan mendominasi. Dan juga para rasulku. Dan juga para rasulku. Perhatikan di sini. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama tentang apakah ghalib. Ghalib ini termasuk nama Allah atau bukan. Ya, ada khilaf. Kenapa khilaf? Karena ghalib di sini tidak datang dengan alif lam. Beda kalau as-sami wa huwas samiul basir. Ada as-sami al-basir. Kalau ada alif lamnya akan sepakat ulama bahwasanya termasuk dari nama Allah Subhanahu wa taala. Wal qawiyul aziz, ada alif lamnya. Dan dialah Allah yang Maha Kuat, Maha Al-Aziz. Tapi ketika datang nama-nama Allah dalam bentuk isim fa'il tapi tanpa alif lam, maka itu khilaf. Banyak nama-nama Allah yang seperti itu yang dikhilafkan. Contoh misalnya innallaha thayyibun. Sungguhnya Allah thayyib. Kalau seandainya at-thayyib maka semua sepakat dia nama Allah. Tapi ketika Allah mengatakan innallaha thayyibun, maka khilaf apakah thayyib ini termasuk nama Allah atau bukan. La yaqbalu illa thayyiban ya. Misalnya innallaha witrun. Tidak dikatakan al-witr tapi witrun. Khilaf juga dengan para ulama apakah witrun termasuk nama Allah atau bukan. Dan demikianlah nama-nama Allah yang datang tanpa alif lam, maka ada khilaf. Makanya dalam hal ini ada dua pendapat tentang ghalib apakah nama Allah atau bukan. Yang pertama mengatakan termasuk nama Allah. Ini masalah ijtihadiyah ya. Di antara yang berpendapat demikian adalah Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Asna ya. Al-Qurtubi. Kemudian juga di antaranya dalam buku kita Fiqh Asmaul Husna Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Beliau juga berpendapat bahwasanya ghalib termasuk nama Allah Subhanahu wa taala. Pendapat kedua tidak termasuk nama Allah. Ya, di antara yang tidak memasukkan dalam nama Allah Subhanahu wa taala ya. Di antaranya adalah Al-Ghazali ya. Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Maqsadul Asna Al-Ghazali. Kemudian juga Ar-Razi. Ar-Razi dalam kitabnya Syarh Al-Asmaul Husna tidak memasukkan Al-Ghalib dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala ya. Ala kulli hal, apakah dia termasuk nama Allah atau bukan, tetapi para ulama sepakat tentang kandungan maknanya. Allah adalah Al-Ghalib yang maha mendominasi. Tapi kita akan lihat secara bahasa apa makna Al-Ghalib. Kita akan bacakan perkataan para ulama tentang makna Al-Ghalib ya. Ibnu Jarir ketika mengomentari ya, surat Yusuf tadi, surat Yusuf ayat 21 ini Yusuf 21 ya. Yaitu Allahu ghalibun wallahu ghalibun al amrihi. Ya, yaitu wallahu mustawlin ala amri Yusuf. Allah Subhanahu wa taala menguasai perkara Yusuf. Yasusuhu wa yudabbiru wa yahutuhu. Yaitu Allah mengaturnya, ya, mensiasatinya dan melindungi Yusuf. Jadi Allah mendominasi perkara Yusuf. Jadi ghalib dimaknakan dengan mustawlin, yaitu yang menguasai. Al-Halimi ketika membahas tentang makna al-ghalib, dia berkata Al-Halimi ya, wa huwal balighu muradahu min khalqihi, yaitu Allah yang akan mencapai keinginannya dari urusan makhluknya. Ahabbu am karihu, terserah makhluk suka atau tidak suka, Allah akan mencapai tujuannya. Ya, wa hadhihi isyaratun ila kamalil qudrah wal hikmah wa annahu la yuqhar wa la yukhda. Ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini sebagai isyarat Allah Maha sempurna kudrahnya, kekuasaannya dan Maha sempurna hikmahnya. Jadi kalau Allah ingin sesuatu, pasti Allah akan mendominasi, pasti Allah yang menang. Terserah makhluk suka atau enggak suka, pasti Allah yang menang. Ini perkataan Al-Halimi. Al-Baghawi mengatakan bahwasanya Allahu ghalibun maksudnya yaf'alu ma yasha la yaghlibuhu syai', yaitu Allah melakukan apa yang Dia kehendaki dan tidak ada sesuatu pun yang mendominasi Allah. Wala yaruddu hukmahu raddun, dan tidak ada yang bisa menolak urusannya, yang bisa menolak keputusan Allah. Ya, ini maknanya ghalib, yaitu melakukan apa yang Dia kehendaki dan tidak ada yang bisa menolak keputusannya.
Oleh karenanya Ibnu Katsir ketika menafsirkan wallahu ghalibun ala amrihi, dia mengatakan fa'alu lima yasha, yaitu Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Terserah Allah. Tidak ada yang bisa ganggu, tidak ada yang bisa menghalangi, ya. La radda li hukmihi, tidak ada yang bisa menolak keputusannya. Dan As-Sa'di rahimahullah atau As-Sa'di rahimahullah ketika menjelaskan tentang makna ghalib, dia berkata, amruhu ta'ala nafidhun la yubtihilu mubtil wa la yaghlibuhu mughalib. Perkara Allah pasti terlaksana, pasti tereksekusi. Semua keputusan Allah pasti tereksekusi. La yubtihilu mubtil, tidak ada yang bisa membatalkannya dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Nah, ini secara bahasa intinya makna al-ghalib yaitu yang maha mendominasi. Karena Allah maha kuasa, maka Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Makhluk suka mau tidak suka, itulah yang akan berjalan. Keputusan Allah yang berjalan, bukan keputusan mereka, bukan keinginan mereka. Allah melakukan apapun yang dia kehendaki. Tapi kita akan bahas sekarang ayat yang terkait dengan hal ini. Taib, di sini perhatikan kita bahas tentang surat Yusuf ya. Saya tarik ke sini. Wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ya. Atau kita buka catatan baru. Allah berfirman wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Allah yang mendominasi. Allah yang mendominasi. Ala amrihi, atas urusannya. Ya. Atas urusannya. Nah, nya di sini ada khilaf. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan nya di sini kembali kepada Yusuf. Ada yang mengatakan maksudnya Allah. Dua pendapat ya. Yusuf ini pendapat Ibnu Jarir at-Tabari dalam tafsirnya. Dia mengatakan Allahu ghalibun ala amrihi, Allah yang mengurusi, yang menguasai urusan Yusuf. Pendapat kedua Allah, ini pendapat sebagian ahli tafsir yang lain, yaitu Allah yang ahli tafsir yang lain. Seperti kata Al-Baghawi, ini pendapat Al-Baghawi contohnya, Al-Baghawi rahimahullahu taala, sehingga maknanya adalah Allah yang menguasai urusannya. Maknanya adalah Allah yang menguasai urusannya. Urusan-urusannya. Kalau dilihat dari sisi makna, tentunya makna ini lebih komprehensif, ini lebih umum karena tentunya Allah tidak hanya menguasai urusan Yusuf alaihissalam saja, tapi Allah menguasai seluruh urusannya. Akan tapi Ibnu Jarir memandang ayat ini memang benar Allah menguasai segala urusannya, tapi ayat ini terkait dengan pemuliaan terhadap Yusuf. Pemuliaan terhadap Yusuf. Terhadap Yusuf alaihissalam. Oleh karenanya Ibnu Jarir at-Tabari berpendapat ayat ini terkait dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ayat ini terkait dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Bahwasanya sebagaimana beliau berkata ya, saya bacakan kembali. Wallahu ghalibun ala amrihi. Allah Subhanahu wa taala yang menguasai urusan Yusuf ya. Yaitu wallahu mustawlin ala amri Yusuf. Allah yang menguasai urusan Yusuf, yasusuhu wa yudabbiruhu wa yahutuhu. Itu Allah yang mengaturnya dari atas langit. Allah yang menggiringnya, Allah yang menguasainya, Allah yang memperhatikan dia. Ya. Agar kita tahu bahwasanya segala urusan diatur di atas. Semua yang di bawah ini ya, di bawah Allah Subhanahu wa taala. Allah di atas arsy-Nya beristiwa dan Allah mengatur segalanya termasuk urusan Nabi Yusuf alaihissalam. Semua yang ada di bawahnya, malaikat, manusia, kejadian-kejadian, semua alam semesta, langit, matahari, rembulan, semua di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi di alam semesta ini bukan aturan penduduk bumi, yang ngatur ada yang di atas. Dan dia yang mendominasi segala urusannya. Ibnu Jarir at-Tabari ingin menyampaikan bahwasanya apa yang terjadi pada Yusuf semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan apa saja yang terjadi pada Yusuf. Perhatikan, sejak awal ya Allah mengatakan
wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ardi wa linu'allimahu min ta'wil ahadits. Demikianlah kami berikan kedudukan bagi Yusuf di atas muka bumi. Allah sudah putuskan di zaman azali bahwasanya Yusuf alaihissalam akan diberi kedudukan di muka bumi. Wa linu'allimahu min ta'wilil ahadits, dan kami akan ajarkan kepada dia ilmu menafsirkan mimpi. Kemudian Allah berfirman, wallahu ghalibun ala amrihi. Allah yang mendominasi, yang mengatur, menguasai urusan Yusuf. Walakinna aktsara nasi la ya'lamun. Namun kebanyakan manusia tidak tahu. Kebanyakan manusia tidak tahu bahwasanya perkara sudah diatur di langit, dan keinginan Allah pasti yang menang. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Kita kembali kepada kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Lihatlah bagaimana kakak-kakaknya ingin mencelakakan Nabi Yusuf. Ternyata kalah, mereka maglub alaihim, mereka terkalahkan. Humul maglubun, mereka terkalahkan, mereka terdominasi. Ternyata Yusuf alaihissalam malah menjadi seorang penguasa di negeri Mesir. Perhatikan. Lihat kakak-kakaknya ya, ingin membuang Nabi Yusuf. Kenapa? Yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Ketika kata mereka, kita bunuh Yusuf atau kita buang dalam sumur sehingga dia terasing jauh dari Palestina. Tujuan kita apa? Yakhlu bihi wajhu wa yakhlu lakum wajhu abikum. Maka ayah kita akan konsen sama kita. Ayah kita akan sayang sama kita. Selama ini sayang sama Yusuf, kita buang Yusuf, maka kecintaan ayah kita akan berpindah kepada kita. Ini tujuan mereka pertama. Tujuan kedua, wa takunu min ba'dihi qauman shalihin. Setelah itu kita sadar kita jadi orang soleh. Kita lakukan dosa, kita tobat, selesai. Mereka ingin seperti itu, tapi yang terjadi sebaliknya. Kenapa? Wallahu ghalibun ala amrihi. Allah yang menguasai urusan Nabi Yusuf. Buktinya, ternyata setelah itu ayahnya tidak sayang sama mereka. Ayahnya malah mikir Yusuf terus. Sampai mikir Yusuf sampai alaihissalam sampai matanya buta. Niatnya adalah agar ayahnya sayang sama mereka, ternyata tidak. Wallahu ghalibun ala amri. Allah yang menguasai urusannya. Mereka mengatakan kalau kita sudah buang Yusuf, kita akan menjadi orang-orang saleh. Ternyata tidak. Mereka tidak mengakui kesalahannya. Kapan mereka mengakui kesalahan mereka menjadi orang saleh? Nanti setelah mereka bertemu dengan Yusuf, mungkin 40 tahun berikutnya. Padahal mereka sudah janji kita habis buang Yusuf, kita sadar, kita jadi orang baik. Ternyata tidak. Jadi memang yang ngatur segala urusan adalah Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah kita kembali kepada kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika dia dirayu oleh Imra'atul Aziz, yang konon namanya Zulaikha. Tapi tidak ada hadis yang saya menunjukkan hal ini. Imra'atul Aziz ketika merayu Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah itu kemudian mereka wastabaqal baba, mereka kabur, Nabi Yusuf ditarik bajunya di belakang. Tiba-tiba ketemu dengan Al-Faya Sayyidah Ladal Bab, tiba-tiba suaminya ada di depan pintu. Lihat bagaimana cara istrinya sang menteri ingin melemparkan tuduhan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa yusjana'u adzabun alim. Dia ngomong di luar. Wahai suamiku, kira-kira balasan apa yang setimpal bagi orang yang ingin keburukan bagi istrimu? Dia nuduh Yusuf ini ingin berzina dengan saya, dia ganggu saya. Subhanallah. Dia ngomong begitu supaya mengalahkan Yusuf, ternyata tidak. Ternyata Allah yang mengatur urusan Yusuf. Apa kata sang suami setelah lihat ternyata yang koyak bagian baju belakang, dia mengatakan wastaghfiri li dzambik. Kau minta ampun kepada Allah, kau yang salah, subhanallah. Ya, dia ingin Yusuf yang salah, tapi Allah yang menguasai. Jadi demikianlah yang mengatur yang di atas langit, mengatur urusan Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Yusuf di penjara, perhatikan Yusuf di penjara. Ketika Yusuf alaihissalam di penjara, ya. Sebelumnya Yusuf ketika dirayu, dia juga selamat padahal rayuan yang luar biasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya." Kami yang menyelamatkan dia, ya. Kalau tidak ada pertolongan Allah, Yusuf akan terbawa, ya. Dan dia sendiri yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayya." Ya Allah, aku lebih suka di penjara daripada memenuhi rayuan mereka. Wa illa tasrif anni kaidahunna, kalau kau tidak selamatkan aku, ya Allah, tidak memelingkan gangguan mereka, asbu ilaihinna, aku akan condong kepada mereka, wa aku minal jahilin, aku akan berzina, aku akan melakukan kemaksiatan. Allah tolong Nabi Yusuf, urusannya Nabi Yusuf. Perhatikan dalam ayat berikutnya, ketika Yusuf alaihissalam di penjara, kemudian dia menafsirkan mimpi. Ada dua orang minta ditafsirkan mimpi. Yang satu kata Nabi Yusuf akan dibunuh, yang satu akan selamat. Maka Nabi Yusuf berkata, qala lilladzi dhanna annahu najim minhum adhkurni 'inda rabbik. Yusuf berpesan, wahai sang
orang yang satunya ini akan selamat. Jangan lupa nanti kalau kau jadi pelayan raja, kau sebut-sebut aku di depan raja. Sebut-sebut aku supaya aku dibebaskan. Ternyata Yusuf ingin dibebaskan, tidak bisa. Allah punya kehendak lain. Orang yang selamat tadi lupa. 7 tahun berikut baru dia ingat. Siapa yang bikin dia lupa? Siapa yang takdirkan dia lupa? Semuanya diatur di atas sana. Tentu dengan sebab-sebab. Ya, tapi semua sudah diatur Al-Mudabbir dengan yang Maha Pengatur. Di atas langit sana yang mengatur segala urusan. Sehingga akhirnya dia baru ingat ketika raja kemudian bermimpi bahwasanya dia melihat 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus. Ini semua akhirnya Yusuf alaihissalam menjadi penguasa di kota Mesir, menjadi bendahara Mesir. Inilah benar firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu ghalibun ala amrihi. Allah yang mengatur segala urusan Nabi Yusuf alaihi salam, ya. Siapa yang baca kisah Nabi Yusuf dia tahu bahwasanya semua ada yang ngatur. Berjalan dengan begitu lembut. Allahu latiful lima yasha. Allah begitu maha latif, maha lembut, menggiring Nabi Yusuf alaihissalam ya sampai menjadi seorang yang mulia, menjadi penguasa di kota Mesir, dan semua wallahu ghalibun ala amri. Semua urusan yang kuasai adalah Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang mereka kehendaki, rencana-rencana buruk kepada Nabi Yusuf, kalau Allah Subhanahu wa taala ingin sesuatu yang Allah kehendaki pasti terjadi. Itulah makna Al-Ghalib, yang maha mendominasi, yang maha menguasai. Dari sini kita tahu tafsir yang dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari, wallahu ghalibun ala amrihi, dia mengatakan wallahu ghalibun ala amri Yusuf. Allah yang mendominasi urusan Nabi Yusuf alaihissalam. Meskipun tafsiran yang kedua, Allah menguasai segala urusan, itu benar, tapi kalau kita lebih perhatian terhadap ayat ini, maka cenderung pendapat Ibnu Jarir At-Tabari lebih kuat. Taib, setelah itu Allah berfirman, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, dan ini benar. Betapa banyak manusia suudzon kepada Allah, ya, bahwasanya kenapa Tuhan begini, kenapa Tuhan begitu. Tidak tahu bahwasanya segala sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang suudzon, kita enggak mungkin berhasil, kita enggak mungkin berhasil. Sudah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tahu bahwasanya Allahu Ghalib, Allah yang mendominasi. Tinggal seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, husnudzon kepada Allah, maka dia akan tahu aturan Allah lebih baik daripada aturannya. Perencanaan Allah lebih baik daripada perencanaan dia. Tinggal dia husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah juga Allah berfirman tadi dalam surat Al-Mujadalah, kata Allah Subhanahu wa taala, kataballahu la aglibanna ana wa rusuli. Allah mencatat, menetapkan, la aglibanna, aku yang akan menang. Ana wa rusuli, dan demikian juga para rasulku yang akan menang. Innallaha qawiyyun aziz, sungguhnya Allah maha kuat dan maha perkasa, ya. Lihatlah apa yang terjadi kepada para nabi. Lihat Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun ingin bunuh Nabi Musa. Anak-anak sejak kecil, kemudian kalau anak laki-laki lahir dibunuh. Ya, setiap anak ada wanita ingin melahirkan ditungguin oleh anak buah Fir'aun. Kalau lahir laki-laki langsung dibunuh. Kalau perempuan dibiarkan hidup. Ternyata ketika mereka sedang mengadakan sensus dan kemudian memeriksa wanita-wanita yang melahirkan, ternyata luput. Nabi Musa alaihissalam, sekecil Musa lahir tanpa diketahui oleh anak buah Fir'aun yang begitu banyak. Allahu ghalibun ala amri. Allah yang mengatur urusan, termasuk urusan Nabi Musa. Kemudian Allah yang mengilhamkan kepada ibunya Musa alaihissalam untuk meletakkan Musa ke dalam keranjang, dibiarkan di Sungai Nil, berjalan dia. Selamat keranjang tersebut, tidak terbalik, tidak tenggelam, ya. Kemudian tiba-tiba mampir di rumahnya Fir'aun. Akhirnya dipungut oleh istrinya Fir'aun, dipelihara. Subhanallah, Fir'aun yang ingin membunuh Musa justru memeliharanya. Siapa yang bisa mengatur demikian? Allahu ghalibun ala amri. Allah yang mengatur. Jika Allah berkehendak, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Fir'aun yang mengerahkan segala kekuatannya untuk membunuh Musa, justru dia yang memelihara Musa dalam rumahnya, memberi makan Nabi Musa sampai Nabi Musa menjadi kuatnya. Dan semuanya di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya dalam Laut Merah. Lihatlah bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang orang-orang Quraisy ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melarang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berusaha mengusir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Sampai Rasulullah SAW harus pergi ke kota Madinah. Namun ujungnya wallahu ghalibun ala amrihi. Mereka akhirnya kalah, mereka akhirnya tunduk
Justru Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menguasai kota Mekah, menaklukkan kota Mekah. Orang-orang Quraisy semua tunduk, bukan cuma Quraisy, bahkan seluruh jazirah Arab tunduk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya seorang pemuda yang tadinya sederhana ya. Kemudian dengan kesederhanaannya, dengan ketakwaannya akhirnya menguasai seluruh jazirah Arab. Bukan cuma itu, bahkan kemudian kekuasaannya melebar sampai menguasai Persia dan Romawi. Kenapa? Wallahu ghalibun ala amrihi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menguasai segala urusannya. Apapun makar yang mereka lakukan, ya. Wa makaru makran wa makarna makran. Mereka punya makar, mereka punya konspirasi. Kata Allah, konspirasi kami lebih hebat. Wallahu ghalibun ala amrihi. Allah Subhanahu wa taala yang mendominasi segala urusan. Ini kira-kira ikhwan dan akhwat yang rahmatillah Subhanahu wa taala makna ghalib, yaitu Allah yang maha mendominasi ya. Dari sini ada beberapa faedah keimanan yang bisa kita ambil ya. Seorang ya senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya jika dia bertakwa, jika dia minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perkara Allah yang akan menang. Ya. Tinggal dia perbaiki ketakwaannya, bersabar menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak tergesa-gesa, terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang menang adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang menang adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apapun yang diusahakan oleh musuh, ya apapun yang diusahakan oleh lawan, jika seorang bertakwa kepada Allah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah, maka dia yang akan menang. Ini masalah kita kadang suudzon kepada Allah, terkadang kita kurang takwa dan hal-hal yang lain yang merusak ketakwaan kita sehingga kita tidak meraih kemenangan tersebut. Tetapi segala yang terjadi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya di antara faedah keimanan ya bahwasanya ketika terjadi sesuatu apapun yang menimpa, kita sudah berusaha semaksimal mungkin, ternyata tidak berhasil, kita bilang wallahu ghalibun ala amri. Allah yang mendominasi. Semua keputusan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Saya berkehendak, engkau berkehendak, tapi yang berjalan adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka saatnya kemudian kita husnudzon kepada Allah. Ketika kita ditimpa dengan sesuatu yang tidak kita sukai, setelah kita berusaha semaksimal mungkin, yakinlah di sana ada pengatur, al-mudabbir. Di atas langit sana ada yang mengatur urusan kita. Allah mengurus kita secara detail. Ini sering saya sampaikan. Allah tidak hanya mengurus Nabi Yusuf alaihissalam, tidak hanya mengurus Nabi Musa alaihissalam. Setiap hambanya diatur secara detail. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha semaksimal mungkin, ternyata apa yang dia inginkan tidak sesuai dengan yang real yang terjadi, yakinlah itu adalah keputusan Allah. Wallahu ghalibun ala amrihi. Allah, keputusan Allah yang mendominasi, tidak ada yang bisa menolak, dan itu yang terbaik bagi seorang hamba. Inilah ikhwan dan akhwat yang rahmatillah Subhanahu wa taala ya, yang sedikit yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang nama Allah Al-Ghalib ya. Dari sini kita boleh ya menamakan anak kita dengan Abdul Ghalib ya, Abdul Ghalib. Kalau dan banyak orang-orang namanya Ghalib. Salah seorang guru saya juga namanya Ghalib. Kalau Ghalib saja tanpa alif lam, nama seorang tidak mengapa, tetapi tentunya yang maha mendominasi adalah Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang namanya Ghalib yang mendominasi atau yang menang ternyata dia kalah. Saya kenal seseorang, dia namanya Ghalib ya. Tetapi orangnya lembut, sering mengalah, sering dikalahkan. Dia namanya mendominasi tapi dia terdominasi ya. Yang maha mendominasi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Segala putusan yang berlaku dan telah dia atur, ditetapkan di atas langit sana. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin demikian saja Mas Dodi. Di sini hujan keras ya, mungkin masuk suaranya ke Mas Dodi dan kawan-kawan. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.